Saya tidak pernah berpikir bahwa plot novel itu akan terjadi pada saya. Jika Anda putus dengan anak saya akan memberi Anda 5 juta dolar. Ibu Eric Forbes, Julie, melemparkan cek di depan saya dengan sikap sombong. Tuhan tahu betapa bahagianya aku. Bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Keraguan apapun akan menjadi rasa tidak hormat saya terhadap uang. Nyonya Forbes, karena Anda mengatakannya, saya akan menerimanya. Saya mengambil cek di tanah, berkemas, dan bersiap untuk melarikan diri. Sebelum pergi, aku berkata, Nyonya Forbes, aku akan meninggalkannya jauh-jauh. Saya menghela nafas lega ketika saya meninggalkan kafe dan melihat cek di tangan saya terasa sedikit tidak nyata. Seandainya saja saya tahu bahwa Julie begitu murah hati. Seharusnya aku menyenangkannya daripada mengikuti Eric, bajingan itu. Ketika saya memikirkan Eric, saya menggigil seluruh tubuh. Ketika Eric menelepon saya sibuk mengepak uang. Mengingat kepribadiannya, saya tahu jika saya tidak menjawab teleponnya dalam waktu 1 menit, dia akan mengambil penerbangan dari luar negeri untuk memberiku pelajaran. Segera setelah saya menjawab telepon, dia berbicara dengan tidak sabar. Mengapa kau butuh waktu lama untuk menjawab teleponku? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Dia mengatakan ini dengan aksennya yang unik. Untuk sesaat, jantungku berdegup kencang dan aku melihat sekeliling untuk melihat apakah aku telah ditemukan. Seperti yang saya duga, saya tidak pandai melakukan hal-hal buruk. Tanganku gemetar karena rasa bersalah. Tangan kananku menggenggam erat tangan kiriku, yang gemetar karena gugup untuk mencegah diriku menjatuhkan telepon. Saya berpura-pura tenang dan berkata, "Tidak, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya berbaring di rumah." Saya tidak tahu apakah Eric menyadari ada yang aneh dengan saya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya bisa mendengar nafasnya yang pelan di ujung telepon. Sekitar 3 menit kemudian, dia berbicara lagi. "Tunggu saja, aku di rumah." Oh, tiba-tiba, aku merasa lega. Sebelum menutup telepon lagi, untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk melarikan diri, saya dengan ragu-ragu bertanya, "Kapan kau akan kembali?" "Eva, Anda lebih baik tidak mengkhianati saya." Suara Eric semakin keras dan serius. Dan nadanya bukan untuk bertanya tapi untuk menegaskan. Saya langsung panik dan tegang lagi. Saya lupa bahwa saya selalu berharap dia tidak akan muncul di depan saya. Jadi bagaimana aku bisa mengambil inisiatif untuk bertanya kapan dia akan kembali? Jadi saya buru-buru menjelaskan. Tagihan medis nenek saya akan segera jatuh tempo, jadi saya ingin menghasilkan lebih banyak uang dari Anda. Tidak ada alasan yang lebih baik dari ini karena Eric adalah sponsor keuangan saya. Aku menghasilkan uang dengan melayaninya. Dia tahu betul betapa saya sangat membutuhkan uang. Tapi dia sangat murung dan sulit untuk menyenangkan, dan saya mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Hanya dengan begitu aku bisa membayar biaya pengobatan nenekku. Aku berpikir, aku tidak akan lagi melayanimu dan menyerahkan pekerjaan ini kepada siapapun yang mau melakukannya. Tapi saya hanya berani memikirkan hal ini. Jika Eric tahu tentang hal ini, dia, sebagai orang cabul, akan membunuhku. 3 hari kemudian, dia menutup telepon dengan 1 klik. Masih ada 3 hari tersisa. Jika Eric tidak bertindak terlalu jauh, saya tidak akan berakhir seperti ini. Dia sangat pelit tapi memiliki begitu banyak tuntutan. Jika aku tidak melarikan diri, dia akan mati karena dia. Saya menggunakan uang itu untuk melunasi utang saya ke rumah sakit dan menemukan panti jompo baru untuk nenekku. Tori adalah teman baik ayahku dan dia berjanji padaku bahwa dia akan merahasiakannya untukku dan tidak akan pernah membiarkan Eric tahu keberadaan nenekku. Nenek saya telah sakit sejak ia mengalami trauma berat setahun yang lalu. Dia tidak bisa mengenali orang atau berbicara.
Dia hanya hidup di dunianya. Tapi lebih baik seperti ini agar dia tidak mengingat rasa sakit di masa lalu. Sebelum pergi, aku mengucapkan selamat tinggal pada nenekku. Nenek, aku pergi sekarang, tapi aku akan kembali menemuimu di masa depan. Saya tidak bisa berhenti menangis dan jatuh berlutut. Kali ini nenek saya sepertinya mengerti dan menepuk punggungku seperti yang dia lakukan saat aku masih kecil. Nenek saya pernah berkata bahwa saya adalah cucu perempuannya yang paling berharga dan terbaik. Tapi sekarang aku tidak bisa membawanya bersamaku. Erik adalah orang yang mudah menyimpan dendam. Aku menipunya, jadi dia tidak akan pernah membiarkanku pergi dengan mudah. Saya tidak berani menggunakan kartu identitas saya karena saya takut Erik akan menemukan saya. Untungnya, saya bertemu dengan seorang wanita yang sangat baik di jalan. Saya berbohong kepadanya bahwa saya tidak sengaja kehilangan KTP saya. Kebetulan dia akan pergi ke tempat yang sama dengan saya dan merasa kasihan pada saya, jadi dia mengajak saya. Dan setelah melalui banyak lika-liku, saya akhirnya tiba di rumah nenek saya ketika dia masih kecil. Tempat ini jauh dari Audran dan terletak di daerah terpencil. Saya percaya bahwa tidak peduli seberapa hebatnya Erik, dia tidak akan pernah bisa menemukanku. Tetapi ketika saya menjelajahi internet, saya menemukan bahwa Erik sangat tercela secara kebetulan. Dia memposting secara online mengatakan bahwa putri Jonathan Morgan, Eva, telah menipu sejumlah besar uang dan melarikan diri dengan uang itu. Dalam sekejap, internet ramai dengan diskusi. Keluarga Morgan kembali menjadi topik hangat dengan cara yang sama setahun kemudian. Saya membaca bagian bawah halaman dan melihat wawancara dengan Erik. Dalam video tersebut, dia berpakaian sopan dan menjawab pertanyaan reporter dengan mudah. Reporter wanita dengan pakaian profesional langsung menuju ke intinya. Tuan Forbes, siapa MS Morgan kepada Anda? Erik terdiam sejenak, mengangkat tangannya untuk membetulkan kacamatanya dan menyipitkan matanya sedikit. Setelah bersamanya selama 1 tahun, saya tahu bahwa kepindahannya berarti dia sedikit marah. Dia tidak pernah menyukai orang yang memperhatikan kehidupan pribadinya. Reporter wanita itu juga sangat bijaksana dan dengan cepat memberinya jalan keluar. Jika Anda tidak ingin menjawab ini, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya merasa bosan, dan saat saya akan meninggalkan halaman ini, aku mendengar suara tegas Erik. Tidak. Dia adalah pacar saya. Saya tidak menyangka dia akan menjawab seperti itu. Ketika saya memikirkannya, saya hanya merasa bahwa dia sangat munafik. Ada teriakan keras dari para penonton. Reporter juga sangat bersemangat. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang kejadian ini tentang Nona Morgan? Selama dia kembali dan mengakui kesalahannya, aku akan memaafkannya atas apa yang dia lakukan. Teriakan semakin keras. Erik menatap lurus ke arah kamera. Matanya seperti menembus layar, menembak ke arahku dengan dingin seperti anak panah. Saya merasa kedinginan dan dengan cepat keluar dari halaman tersebut. Berita bahwa Erik mengakui bahwa aku adalah pacarnya menjadi viral dalam sekejap. Dan rumor sebelumnya bahwa saya adalah seorang simpanan dan penggali emas semuanya dibantah. Berita tentang saya menjadi berita utama di semua media besar. Meskipun saya selalu digosipkan, saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari saya akan melihat gosip tentang diri saya secara online. Saya mengklik salah satu postingan secara acak, dan saya menemukan bahwa semua komentar memuji Erik. Erik sangat tampan. Anda sangat murah hati. Tolong jadilah pacarku. Aku tidak akan menipu uangmu. Tentu saja, ada juga banyak hinaan yang ditujukan kepada saya. Dia adalah seorang penipu. Dia sangat tidak tahu berterima kasih. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia. Aku tak bisa berkata-kata. Saya lebih suka memberikan berkat ini kepada orang lain. Internet sungguh luar biasa.
berbagai foto saya juga digali, yang sebagian besar diambil setahun yang lalu. Saat itu, saya terlihat sangat bahagia dan polos dengan senyum cerah. Saya melihat-lihat foto-foto itu satu persatu dan menyadari bahwa begitu banyak hal yang bisa berubah hanya dalam waktu 1 tahun. Saya bukan lagi gadis kecil yang riang seperti dulu. Perusahaan kami bangkrut dan ayah saya, yang telah menjadi kuat sepanjang hidupnya, tidak tahan dan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Dia melompat dari lantai 22. Meskipun dia takut ketinggian, dia berani melompat dari gedung tetapi tidak berani untuk hidup. Saya lelah dengan serangkaian kemalangan. Semuanya berjalan lancar bagi saya dalam 22 tahun terakhir dan saya tidak pernah mengalami perubahan sebesar itu. Ketika Kevin Milton datang ke rumah saya dengan membawa surat hutang dengan jumlah uang yang sangat besar, saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi saya pikir uang itu dipinjam oleh ayah saya sebelum dia meninggal. Ayah saya selalu menjadi orang yang menepati janjinya, jadi sebagai putrinya, sudah sewajarnya saya membayar hutang ini. Belakangan saya mengetahui bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh mereka. Ketika Kevin datang untuk menagih hutang, Eric ada di sana menatapku dengan dingin. Mereka mengatakan karena kami pernah menjadi teman sekelas. Mereka akan memberiku waktu 5 hari lagi. Dengan bodohnya aku berterima kasih kepada mereka saat itu. Yang konyol ketika saya memikirkannya sekarang. Saya menjual satu-satunya rumah yang tersisa, tetapi tidak cukup untuk melunasi hutang. Saya berada di rumah sakit ketika Eric mendatangi saya. Nenek saya tidak sadarkan diri. Saya duduk di pintu bangsal menunggu dengan linglung. Di sekelilingku sangat sunyi. Dia berdiri di depanku, menatapku. Ada cahaya yang menyinari saya, tapi saya hanya merasa kedinginan. Eric berbicara dengan dingin. Eva, aku bisa membantumu melunasi sisa hutangnya, tapi... Saya memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Apa syaratnya? Pengusaha paling peduli dengan keuntungan. Saya tidak berpikir Eric akan membantu saya tanpa alasan. Melihat bahwa saya begitu langsung. Dia tidak lagi menyembunyikannya dan sepertinya tertawa, tapi aku tidak mendengarnya dengan jelas. Saya menatapnya lurus-lurus, mencoba mengatakan sesuatu darinya. Tiba-tiba dia membungkuk dan berbisik di telingaku. Anda tahu apa yang saya inginkan. Dia mengatakannya dengan mesra, dan nafasnya yang ringan mengenai wajahku, dan aku tertegun sejenak. Apa yang Eric, yang luar biasa, ingin dapatkan dari saya? Aku tertawa juga. Aku tahu apa yang dia inginkan. Aku setuju. Malam itu saya mengikuti Eric ke kediaman pribadinya. Aku tidak tahu apakah itu hanya hayalan saya. Dia tampak menatapku dengan kegembiraan mendapatkan apa yang dia inginkan. Takut, tapi dia senang. Untuk sesaat, aku ingin mendorongnya dan menolaknya. Tapi kemudian saya berpikir, nenek saya masih di rumah sakit, jadi saya menahannya. Eric memperhatikan ekspresiku yang terus berubah. Dia menjadi bahagia, dan gerakannya menjadi lebih lembut. Tapi aku masih mulai menangis. Dan aku merasa sedih ketika aku ingat bahwa aku belum pernah menjalin hubungan sebelum ini. Eva, mengapa kau begitu lembut? Setelah menandatangani perjanjian, keesokan harinya, Eric melunasi hutang yang aku berutang pada Kevin sesuai kesepakatan, dan dia menjadi kreditur baruku. Aku tidak tahu kapan aku bisa membayarnya kembali. Itu semua tergantung pada suasana hatinya. Jika dia senang, saya akan mendapatkan lebih banyak untuk mengimbangi utang saya. Jika dia tidak senang, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan aku tidak bisa pergi tapi tetap tinggal bersamanya selama 3 tahun penuh. Eric memiliki keinginan yang kuat untuk mengontrol. Meskipun dia tidak membatasi kebebasan saya, dia mengharuskan saya untuk selalu ada kapan saja. Dia selalu menelepon saya tiba-tiba. Ketika saya akhirnya menemukan pekerjaan,
saya dipanggil ke mobilnya olehnya. Erik memelukku di pangkuannya dan menciumku dengan lembut. Aku tercekik oleh ciumannya tapi cemas untuk kembali bekerja, jadi aku tampak enggan. Eva, bisakah kamu berkonsentrasi sedikit? Setelah mengatakan itu, dia menggigit bibirku dengan keras. Aku menyentuh bibirku dan menemukan bahwa dia telah menggigit bibirku hingga berdarah. Aku langsung kesal. Cepatlah, saya hanya meminta 1 jam libur, saya harus kembali bekerja. Dia tidak memanjakan saya tetapi mendorong saya dengan keras. Karena kau tidak bisa fokus padaku, maka jangan pergi bekerja. Kepalaku membentur jendela mobil dengan suara gedebuk. Aku menahan rasa sakit, duduk, dan mulai mengemasi pakaianku. Aku butuh uang. Bukankah aku sudah memberimu cukup banyak? Aku tertawa ketika dia mengatakan ini. Dia memberiku banyak tetapi dia juga memotong uang dariku banyak. Jika saya terlambat, saya akan dipotong uang. Jika aku memiliki sikap yang buruk, aku akan dipotong uang. Jika saya tidak cukup menyenangkan dia, saya akan dipotong uang. Dia bahkan akan melakukan sesuatu di luar imajinasiku. Di bawah penindasannya yang ketat, aku menjadi profesional dan memiliki keterampilan akting yang lebih baik. Tapi aku semakin lelah. Selain uang yang harus kubayar kembali ke Erik setiap bulan, aku hampir tidak mampu membayar biaya pengobatan nenekku. Aku menghela nafas dalam hati. Mengapa aku begitu sial? Aku harus mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jadi saya memutuskan untuk mengambil keuntungan dari perjalanan bisnis Erik untuk menemukan ibunya, Julie. Aku mengobrak-abrik lemariku untuk menemukan pakaian yang paling berwarna. Lalu memakainya riasan berlebihan, manikur panjang, dan menyemprotkan parfum tebal. Ketika saya melihat ke cermin, saya terkejut sendiri. Saya mendapati diri saya terlihat sangat menjijikan. Setelah keluar dari taksi, saya dengan cepat menyesuaikan keadaan saya dan bertekad untuk menunjukkan kemampuan akting terbaik saya. Saya berjalan berlebihan, terlihat vulgar dan materialistis. Sopir taksi tidak menyangka gadis sepertiku bisa memiliki 2 sisi. Aku akan memberimu peringkat bintang 5. Di kedai kopi, Julie duduk tegak di kursinya. Sikapnya yang anggun sangat kontras denganku. Julie. Saya memanggilnya dengan manis yang membuat saya merasa jijik. Julie terkejut dengan panggilan saya dan berkata, "Jangan panggil aku begitu. Saya dengan Erik sekarang. Anda adalah ibunya, jadi tentu saja Anda adalah milik saya juga." Saya bisa melihat bahwa Julie tampak murung dan sepertinya sangat marah. Saya melanjutkan dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. "Julie, kau lebih suka cucu laki-laki atau cucu perempuan?" Erik bilang dia suka cucu perempuan, tapi aku lebih suka anak laki-laki. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, cek itu mengenai wajahku. Aku tidak marah. Tujuanku tercapai, jadi aku pergi begitu saja. Sekarang, saya telah memotong rambut panjang saya dan kacamata sepanjang waktu. Kampung halaman nenek saya tidak berisik seperti di kota besar. Tidak banyak orang dan sangat sepi. Aku sangat suka di sini, tapi aku merindukan nenekku. Saya tidak ingat kapan ibu saya meninggal. Nenek saya dibesarkan meso saya sangat dekat dengannya. Keluarga kami menjadi kaya karena kerja keras dan keberanian ayah saya. Sebelum keluarga kami bangkrut, kehidupan kami cukup baik. Namun, orang-orang seperti Erik dan Kevin meremehkan orang-orang seperti kami. Dan aku memandang rendah mereka juga. Aku tak ingin berdebat dengan orang kekanak-kanakan. No Fiorice, benar. Kevin mengatakan ini dengan jijik dan ejekan. Kemudian sekelompok besar orang berkumpul di sekitar saya dan mulai mengomentari saya. Mereka juga mengandalkan kekayaan yang dikumpulkan oleh nenek moyang mereka. Namun mereka tidak berkonsentrasi pada studi mereka tetapi memamerkan sepanjang waktu. Aku mencibir. Saya tidak ingin bersaing dengan mereka.
Meskipun Erik tidak berpartisipasi, dia hanya berdiri dan menonton dengan dingin dengan tangan terlipat. Aku bahkan menduga bahwa dialah yang memberi instruksi, karena aku telah menyinggung perasaannya. Tetapi jika dia ingin membalas saya hanya karena masalah sepele seperti itu, dia akan terlalu picik. Karena kejadian ini, saya menjadi lebih termotivasi. Jadi aku hanya fokus belajar dan mengabaikan yang lainnya. Mungkin Kevin dan yang lainnya juga merasa bosan, atau mungkin mereka menjadi dewasa. Suatu hari, sikapnya terhadap saya berubah secara drastis, yang tampaknya menjadi keajaiban bagi saya. Eva, mari kita nongkrong bersama. Kevin menaruh 2 tiket bioskop di mejaku dengan cara yang menyenangkan. Kevin tidak lagi bersikap sombong, dan saya merasa sedikit tidak nyaman dengan itu. Terima kasih, aku tidak akan pergi. Aku mengembalikan 2 tiket kepadanya. Tidak, Erik akan pergi juga. Dia tampak sangat bersemangat dan bahkan sedikit tidak koheren. Aku tidak bisa pergi dengan Erik karena aku dendam padanya. Setelah mengemasi tas saya akan pergi. Kevin menghentikan saya. Aku hanya bisa menjelaskan. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku akan pulang untuk merayakannya. Ayah dan nenekku sudah mempersiapkannya. Melihat bahwa aku tulus, dia tidak mencoba menghentikanku. Harapan ulang tahun saya tahun itu adalah agar nenek saya tetap sehat, panjang umur, agar perusahaan ayahku menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan agar dia mendapatkan lebih banyak berkah dan kekayaan. Sekarang saya menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka yang menjadi kenyataan. Hari itu, saya juga menerima hadiah istimewa di depan pintu rumah saya. Kue ulang tahun yang dikelilingi oleh bunga tulip kesukaanku. Ada pola tanda gigi yang diukir di atas kue, yang sangat aneh dan aku tidak menyukainya. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya, hanya ada kartu yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun, idiot." Aku merasa aneh akhir-akhir ini. Misalnya, posisi sepatu di pintu telah berubah. Saya pikir saya pasti salah mengingatnya. Bola lampu yang rusak di kamarku tiba-tiba bekerja lagi. Saya pikir mungkin ada kegagalan sirkuit. Saya selalu merasa seperti ada seseorang yang mengikuti saya ketika saya pergi keluar. Saya pikir mungkin saya berada di bawah tekanan mental yang besar akhir-akhir ini. Saya terus mencari alasan untuk semua jenis kelainan dan menolak untuk mempercayai intuisi saya. Mungkin itu hanya alam bawah sadarku. Saya terus melakukan hal-hal seperti biasa dan mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Saya serakah untuk semua yang ada di sini. Saya egois dan pengecut. Tori menelepon dan mengatakan bahwa kondisi nenekku sudah membaik, yang membuatku merasa jauh lebih nyaman. Eva, seseorang meneleponku. Aku menoleh dan ternyata itu adalah Edward Collins. Dia berjalan ke arahku perlahan-lahan dengan matahari di belakang punggungnya. Angin meniup rambutnya. Orang yang kucintai saat aku masih muda ada di depanku. Tiba-tiba aku mengerti perasaan mencari ribuan kali. Tapi melihat ke belakang, dia ada di sana. Edward, teman sekelasku di kampus, juga seseorang yang kutaksir selama 3 tahun. Aku tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya di sini. Aku tidak pernah menjadi orang yang berani. Bahkan di usia terbaikku, aku menyembunyikan cintaku di dalam hatiku. Sekarang aku tidak berani mengungkapkan perasaanku. Lebih baik seperti ini. Bagaimana mungkin aku yang telah mengalami begitu banyak penderitaan, layak untuk orang yang baik seperti Edward? Dia menyadari bahwa aku tertekan dan bertanya dengan hati-hati. Ruby telah melahirkan, apakah Anda ingin pergi menemuinya? Ruby dulunya adalah anjing liar tapi diadopsi oleh Edward. Saya pikir Anda akan menyukainya. Nada suaranya lembut, dan suaranya mengena di hatiku lagi dan lagi. Aku tidak bisa menahan tawa saat aku melihatnya terlihat sedikit malu dan mencoba menemukan sesuatu untuk dikatakan.
Apa yang kau tertawakan? Saya tahu itu aneh bagi saya untuk berpakaian seperti ini. Ketika dia mengatakan ini, saya menyadari bahwa dia sengaja mengenakan kemeja putih hari ini. Dia tampak bersih, lembut, dan jantan. Dia cocok dengan tipe ideal saya. Tiba-tiba aku teringat Erik. Dia juga mengenakan kemeja. Karena pekerjaan, dia selalu berpakaian sangat formal dan terlihat sangat terhormat. Saya ingat tatapan mesumnya ketika dia memaksa saya untuk mengikatkan dasi untuknya setiap hari. Mengeluh bahwa aku kikuk. Dan berkata dengan wajah tegas bahwa saya memiliki selera yang buruk. Dia selalu sangat memperhatikan apa yang dia kenakan. Dan sebagian besar pakaiannya dibuat khusus. Tapi tidak peduli seberapa mahal atau indahnya pakaian Erik. Ia tidak pernah memiliki getaran yang sama seperti Edward. Edward terlihat menyegarkan dan membuat orang ingin mendekatinya. Tapi Erik justru sebaliknya. Erik dan Edward benar-benar berlawanan. Apa yang salah? Melihat hal itu, aku jadi linglung seketika. Edward meletakkan tangannya di depan mataku dan melambaikan tangan. Butuh beberapa saat untuk kembali ke akal sehatku. Dan kemudian aku menyadari bahwa aku telah menatapnya. Dia juga menatapku, dia terlihat penuh kasih sayang dan lembut. Aku terbatuk-batuk 2 kali. Agak canggung, jadi aku cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Tidak, bajumu bagus. Dia merasa lega ketika mendengar jawaban saya yang tegas. Tapi kemudian dia menggaruk kepalanya dengan malu. Pada suatu sore di musim panas, matahari bersinar. Angin bertiup, dan orang-orang di sekitarku sangat baik. Dia dan saya berjalan di sepanjang jalan ini, berbicara tentang masa lalu dan membayangkan masa depan. Ketika suasananya pas, Edward bertanya kepada saya, "Bisakah kita tinggal di sini selamanya?" Saya selalu sangat pintar. Jadi aku bisa melihat bahwa dia sangat bergairah dan penuh kasih sayang. Tatapannya begitu bergairah, seperti api yang membakar langsung ke arahku. Setelah lama terdiam, akhirnya saya menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak berpikir bisa membakar diriku sendiri untuk menerangi orang lain seperti yang kau lakukan. Saya tidak berani menatap matanya, karena takut bahwa saya tidak akan bisa tidak setuju. Mengapa saya harus memulai sesuatu yang saya tahu dari awal yang tidak akan menghasilkan apa-apa? Itu hanya akan menyakiti orang lain dan diriku sendiri. Hari itu, saya tidak sempat melihat anak anjing yang baru lahir karena setelah saya mengatakan itu. Edward pergi dengan alasan. Dia bilang dia ingin kembali ke sekolah untuk melihat anak-anak. Dia juga mengatakan bahwa anak anjing yang baru lahir itu tidak bagus. Dan akan mengundang saya untuk melihat mereka setelah beberapa waktu. Alasan yang dia buat sama sekali tidak bagus. Saat itu adalah waktu liburan, jadi tidak ada siswa di sekolah. Aku melihat Edward menghilang dari pandanganku perlahan-lahan. Dan kemudian aku berjalan ke arah yang berlawanan darinya. Orang di belakangku semakin dekat dan dekat. Aku berhenti dan berteriak, "Bisakah kau berhenti mengikutiku?" Lalu, aku berlari ke depan seperti orang gila. Aku tidak tahu kemana aku bisa pergi. Aku hanya ingin sendirian. Aku bertanya-tanya apakah aku bahkan tidak memiliki kebebasan. Orang di belakangku masih mengikuti dari belakang, dan kupikir sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Bergegas masuk ke dalam rumah seperti orang gila dan menghancurkan barang-barang di sekitar tanpa berpikir panjang. Ruangan itu berantakan. Segala sesuatu yang telah didekorasi dengan hati-hati dengan harapan lenyap dalam sekejap. Rasanya seperti semua yang saya coba begitu keras untuk menciptakan adalah ilusi. Itu sudah jatuh sejak lama, dan aku hanya bisa menipu diriku sendiri. Air mata dan keringat mengaburkan mataku dan aku jatuh ke tanah dengan rasa malu. "Erik, aku tahu kau ada di sini. Tolong, tidak bisakah kau biarkan aku pergi?" Tekanan mental dari beberapa hari terakhir telah benar-benar menghancurkan saya. Dan ini adalah persis apa yang Erik baik di.
Bahkan jika dia tidak muncul, segala sesuatu di sekelilingku mengingatkanku padanya. Lelah dan hampir tersiksa sampai mati oleh situasi ini. Aku tahu kau di sini, keluarlah. Aku tertawa. Sepertinya aku sudah gila. Saya jatuh ke tanah seperti orang gila dan tertawa tanpa peduli apapun. Ketika saya lelah, saya naik ke tempat tidur, tidak memikirkan apapun, dan tertidur. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan tidur nyenyak. Di paruh kedua malam, saya mendengar langkah kaki yang tidak asing dan saya tahu itu dia. Saya tidak terkejut bahwa dia adalah dia, tetapi saya tidak menyangka dia akan muncul begitu saja. Aku memejamkan mata dan terus berbaring di sana. Dia memelukku, menempelkan tubuhnya ke tubuhku, dan berbisik di telingaku. "Apakah kamu menungguku?" Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata dalam hati, "Ya, saya telah menunggu Anda untuk membunuh Anda." Saat Erik mencondongkan tubuh untuk menciumku, aku mengulurkan tanganku dan menariknya yang membuat kami semakin dekat. Saya sengaja bekerja sama dan memperdalam ciuman. Sementara dia teralihkan, saya dengan hati-hati meraih tangan saya di bawah bantal. Aku menaruh pisau di sana, pisau buah yang tajam. Aku sangat membencinya dan sudah sering membayangkan menggunakan pisau ini untuk menusuk leher Erik. Dengan pisau tajam memasuki tubuhnya dan memotong tenggorokannya. Lalu darahnya akan memercik ke dinding, lantai, spray, dan bahkan ke wajahku. Aku membayangkan itu akan sangat halus dan menyenangkan, tetapi ketika saat kritis datang, aku ragu-ragu. Aku membenci diriku sendiri karena menjadi seperti ini. Karena beberapa detik dari kebimbangan ini, saya melewatkan kesempatan itu. Erik kembali sadar, matanya perlahan-lahan menjadi jernih. Dan dia dengan cepat meraih tanganku dan menekan saya di bawah tubuhnya. Dia merebut pisau dari tanganku, meletakkan pisau dingin itu di wajahku. Dan perlahan-lahan menggerakkannya ke bawah, melewati leherku dan akhirnya berhenti di jantungku. Erik tertawa pelan dan berkata, "Nah, mengapa saya tidak menyadari bahwa Anda memiliki keberanian seperti itu sebelumnya? Apakah kamu berani membunuh seseorang?" Seperti yang diharapkan, dia menyimpulkan bahwa saya tidak memiliki keberanian. Aku ditembaki olehnya, tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa berbicara. Aku berani. Mengapa tidak? Anda menipu saya dengan Kevin, mengapa saya tidak bisa membunuhmu? Dia begitu benci. Mereka adalah orang-orang yang memulai semuanya, jadi mengapa aku harus menanggung rasa sakit ini sendirian? Erik, mengapa kau harus membiarkan aku menanggung rasa sakit untuk hal-hal buruk yang kau lakukan? Mengapa orang kotor seperti Anda pergi ke neraka? Aku sangat membenci Erik, tapi kebencian saya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Yang lebih konyol lagi adalah aku masih berdebat dengannya pada saat itu. Benar saja, Erik tampak muram dan pisau di tangannya berdiri tegak di atas jantungku. Seiring berjalannya waktu, rasa takut saya berangsur-angsur tumbuh. Ternyata saya juga takut akan kematian. Rasa sakit menyengat yang saya bayangkan tidak datang. Tapi saya mendengar suara pisau jatuh ke tanah. Pembunuhan itu melanggar hukum. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang akan menyebabkan penjara? Ya, sebagai pengusaha yang cerdas. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu yang merugikan dirinya sendiri. Eva, uang yang ibuku berikan padamu takkan diberikan padamu secara cuma-cuma. Dia berbicara dengan nada negosiasi seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagaimana bisa Erik membiarkan aku pergi begitu saja? Benar saja, dia bertindak cepat, mengangkat tanganku di atas kepalaku. Dan menatapku dari atas ke bawah seperti komoditas. Anda telah kehilangan berat badan. Setelah menatapku untuk waktu yang lama, dia mengatakan ini. Malam semakin gelap dan mulai gerimis di luar. Itu cerah di siang hari. Hidup begitu tak terduga. Apa yang kau lakukan?
Erik tidak berbicara tetapi menjawab dengan tindakannya. Aku hanya bisa mendengar suara terengah-engahnya. Dan aku dipeluk erat dalam pelukannya, tidak bisa bernapas. Bahkan ketika saya merasa tidak nyaman, saya hanya bisa berkata dengan lemah, "Pergilah." Akhirnya, untuk sesaat, kesadaran saya berangsur-angsur memudar. Tapi aku masih bisa mendengar suara yang mengatakan, "Mari kita punya anak." Ternyata seseorang tidak boleh mengatakan apapun secara sembarangan. Kata-kata yang kukatakan untuk memprovokasi Julie sekarang dianggap sebagai hal yang menyenangkan oleh Erik. Setelah malam itu, aku kembali ke tempat yang seperti penjara itu. Sebelum aku pergi, aku tidak sempat melihat Edward. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya hari ini. Dan apakah dia meninggalkan saya anak anjing yang baru lahir. Kami sempat saling menghubungi satu sama lain. Tapi Erik mengambil telepon saya pergi. Setelah aku kembali. Sangat disayangkan bahwa saya bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Edward. Setelah saya kembali, saya mengetahui bahwa Richard sudah menemukan panti jompo untuk nenek saya. Dan dialah yang mengatur panggilan telepon setiap saat. Aku semakin bingung tentang dia. Dia sudah tahu semuanya sejak lama, tapi dia menangkapku sampai sekarang. Akhirnya, saya mau tidak mau bertanya padanya. "Kapan kau tahu?" Tangan Erik menjadi kusam saat dia membuka bajunya dan bertanya padaku. "Apa maksudmu?" Saya menarik jaket jas yang dia kenakan di kepala saya, mengira dia tidak mengerti. Jadi aku menjelaskan. "Kapan kau tahu aku ada di sana?" Erik tidak terburu-buru menjawab saya. Sebaliknya, dia berjalan melewatiku dan berjalan ke depan. Saya terus bertanya, sangat ingin tahu jawabannya. "Masuklah dan aku akan memberitahumu." Dia membuka pintu kamar mandi dengan gerakan yang mengundang. Setelah menyadari ada yang tidak beres, aku mengumpat dengan wajah merah. "Kau gila." Ketika aku bangun keesokan harinya, leherku penuh dengan bekas ciumannya. Ketika saya mengingat apa yang dikatakan Erik di malam hari, aku menyadari bahwa orang yang mengkhianatiku adalah nyonya yang pernah sangat berterima kasih padaku. Setelah beberapa bulan, aku menjadi topik yang sedang tren lagi. Erik pergi ke rumah sakit dengan seorang wanita misterius. Mungkin untuk pemeriksaan kehamilan. Ketika saya melihat kata-kata prenatal check-up di berita utama, aku hanya takjub dengan kemampuan orang-orang ini untuk mengarang. Saya memang pergi ke rumah sakit, tapi bukan untuk pemeriksaan kehamilan. Erik menduga bahwa saya telah melakukan sesuatu untuk mencegah diri saya hamil dalam waktu yang lama. Pada saat itu, saya menyadari bahwa dia tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia ingin memiliki seorang anak. Saat saya terganggu, televisi tiba-tiba dimatikan. Sepertinya dia tidak marah. Di masa lalu, jika ada yang berani membuat komentar padanya dengan santai, mereka pasti sudah diperingatkan sejak lama. Sekarang tidak mungkin rumor itu akan terlihat olehku. "Tidak apa-apa, dokter bilang kita semua sehat. Ini hanya masalah waktu." Erik datang dan menyerahkan setumpuk laporan. "Kau gila." Aku sengaja mengibaskan tangannya dengan paksa, dan kertas-kertas itu jatuh kemana-mana. Jelas bahwa Erik sedikit kesal, dan matanya menjadi galak. Ini adalah dia yang sebenarnya. Saya mencoba berbicara dengan lembut dan tidak membuatnya jengkel saat ini. "Erik, aku tidak mengerti apa yang Anda ingin lakukan baru-baru ini. Tidak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba begitu terobsesi untuk memiliki anak. Apakah mungkin bagi kami untuk membesarkan anak-anak dengan hubungan kami yang rumit? Aku bertanya-tanya apakah dia sudah lupa apa yang terjadi di antara kami sebelumnya. Jika demikian, aku akan lebih mudah. Erik, kita hanya dalam hubungan bisnis, mari kita berpisah dengan damai. $5 juta akan menjadi kompensasi Anda. Erik tidak akan menderita kerugian dalam bisnis ini.
dia dan Kevin menipuku dengan lebih banyak uang daripada ini. Dan dengan kompensasi kerusakan mental saya, itu akan menjadi lebih banyak lagi. Sekarang saya berpikir tentang betapa jujurnya saya pada awalnya. Mereka bilang aku berhutang uang pada mereka, jadi aku percaya saja. Aku sangat bodoh untuk terburu-buru melunasi hutang ayahku. Kompensasi untukmu. Eva, kau tidak tahu malu. Apakah Anda pikir ayahmu hanya berhutang uang kepada kami? Sebelum Erik bisa menjelaskan dirinya sendiri, dia membanting pintu dan pergi. Aku berpikir tentang hal itu untuk waktu yang lama, tapi tidak tahu apa yang dia maksud. Jadi, saya menemukan Kevin. Hei, lama tak bertemu. Dia masih sama seperti dulu, dengan tatapan sembrono itu. Kevin tidak menyangka bahwa aku akan datang kepadanya. Meskipun dia dan Erik berteman, hubunganku dengan Erik tidak terbuka. Dan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di antara kami di awal. Bukankah Erik di sini? Anda membuatnya mencari Anda beberapa waktu lalu. Oh, sungguh. Ekspresi saya harus sangat provokatif sekarang, jika tidak. Wujud Kevin terlihat seperti dia terdiam. Lupakan saja, aku tidak ingin berpura-pura lagi tapi langsung saja ke intinya. Kevin, Erik mengatakan bahwa ayahku tidak hanya berhutang uang padamu, jadi apa itu? Aku menatapnya lekat-lekat. Jantungku berdegup kencang seolah-olah aku punya firasat bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Melihat ekspresi serius saya, Kevin also menjadi serius dan berkata, Anda tidak tahu. Saya tidak tahu. Aku tidak tahu. Oh, Erik tidak memberitahumu. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang luar biasa dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika ia membuka mulutnya, ia tampak ragu-ragu. Aku sangat gugup. Anda harus bertanya pada Erik. Akhirnya, dia mengatakan ini dan membuat alasan untuk pergi. Jika Erik mau memberitahuku, kenapa aku harus datang mencari Kevin? Semakin Kevin tidak mau memberitahuku, semakin aku penasaran dan cemas. 7 hari setelah Erik dan aku berpisah dengan cara yang buruk, aku akhirnya bertemu dengannya. Dia menciumku dengan penuh semangat segera setelah ia memasuki ruangan. Anda telah minum. Aku benci bau alkohol dan mendorongnya pergi. Sekali saja, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menarikku dan menciumku lagi, lebih ganas dari sebelumnya. Semua pertanyaan yang ingin kutanyakan tertahan. Setelah ciuman, aku tidak sabar untuk berbicara. Erik, mari kita bicara. Tangan yang menyentuh wajahku berhenti sejenak, dan dia menghela nafas tak berdaya. Hari ini ulang tahunku, bisakah kau berkenan berhentilah merusak suasana seperti ini? Aku terdiam cukup lama, lalu berkata, Selamat ulang tahun. Dia memegang wajahku di tangannya dan menatapnya untuk waktu yang lama seolah-olah mencoba untuk melihat apakah aku memiliki ketulusan. Eva, beri aku hadiah. Apa? Erik memiliki semua yang dia butuhkan, hadiah apa yang bisa kuberikan padanya? Cara dia menatapku terlalu tulus seolah-olah dia sangat mengharapkan sesuatu. Aku tidak tahan dan mencoba untuk membebaskan diri. Tapi dia memegang pundakku erat-erat. Selama pergulatan itu, aku melihat bekas giginya yang dalam di lengan Erik. Kenangan jauh di dalam ingatanku terbangun. Dan kenangan yang sengaja kulupakan bergegas keluar satu demi satu. Saat itu, saya masih di sekolah menengah atas. Karena Kevin menggodaku, itu sangat terlambat ketika aku sampai di rumah. Saya mengambil jalan pintas yang tidak diambil oleh siapapun, berpikir bahwa saya bisa pulang dengan cepat. Sayangnya, sesuatu terjadi hari itu. Aku diseret ke sebuah gang yang ditinggalkan. Dan pria itu menekan saya dan merobek pakaian saya. Aku sangat takut. Dia terlalu kuat dan saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan ketika saya berteriak tenggorokan saya keluar, tidak ada yang datang untuk menyelamatkan saya.
Tepat ketika saya putus asa dan orang itu akan berhasil, seseorang datang. Karena rabun jauh saya dan itu sangat gelap, saya tidak bisa melihat apa-apa. Yang saya tahu adalah bahwa beban yang telah menekan saya telah hilang. Saya sangat takut sehingga saya meringkuk di sudut, memeluk diri sendiri dan gemetar. Setelah itu, saya menyadari ada seseorang yang mendekati saya. Dan tanpa sadar aku berpikir bahwa orang jahat itu telah kembali, jadi aku menggigitnya dengan keras. Aku mendengar dia berkata, "Jangan takut, tidak apa-apa, kamu aman sekarang." Kemudian, saya menyadari bahwa saya telah menggigit orang yang salah. "Apakah Anda anjing?" Aku berdarah. "Ya Tuhan, aku menggigit penyelamatku. Maafkan aku." Saat aku berbicara, aku menangis. Saya tidak menangis ketika orang itu menggertak saya atau menangis ketika saya ditampar di wajah. Tapi aku menangis ketika aku aman. Kemudian polisi datang dan para penjahat itu diadili. Tapi aku tidak tahu siapa yang menyelamatkanku. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah seragam sekolah yang sama dengan seragam saya. Tapi tak seorang pun di sekolah yang mengatakan telah menyelamatkanku. Ayah saya takut saya akan terkena dampak dari kejadian ini lagi. Jadi dia membiarkan masalah ini pergi. Bagaimana Anda mendapatkan bekas gigi di lengan Anda? Saya menjadi bersemangat seketika seolah-olah saya tahu siapa yang menyelamatkan saya hari itu. Aku digigit oleh seseorang yang tidak tahu berterima kasih. Erik menjawab dengan tenang, melihat luka di tangannya yang sudah lama sembuh. Seolah-olah dia tersesat dalam kenangan. "Apakah itu Anda malam itu?" Saat itulah saya menyadari bahwa kue ulang tahun jelek yang saya miliki beberapa tahun yang lalu juga diberikan olehnya. Itu adalah Anda. Itu selalu Anda. Aku mengulangi kalimat ini pada diriku sendiri. Aku menangis. Apa yang terjadi malam itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya ceritakan. Dan aku bahkan sengaja melupakan orang yang menyelamatkanku dari bahaya. Sekarang, orang yang pernah membuatku penasaran muncul di hadapanku. Dia adalah penolong sekaligus musuhku. Sungguh konyol dan rumit hubungan. Selamat ulang tahun. Kali ini, aku memberkatinya dengan tulus. "Mengapa kau menyelamatkanku?" Aku tidak tahu alasan mengapa Erik menyelamatkanku. Meskipun dia membenciku sampai mati di sekolah dan ingin mencekiku sampai mati dengan tangannya sendiri. Saya hanya kebetulan lewat. Dia menjawab dengan sederhana. Jelas, alasan ini tidak masuk akal sama sekali. Kami tinggal di blok yang berbeda yang jauh dari satu sama lain. Selain itu, bagaimana mungkin Erik merendahkan diri untuk datang ke tempat kecil seperti kita? Oke. Yah, apapun alasannya, aku masih berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanku. Sudah lama sebelum aku ingat bahwa Erik memintaku untuk memberinya hadiah. Ketika saya bertanya lagi, dia hanya tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya sangat penasaran dan saya selalu ingin mengetahui penyebabnya. Dia merasa terganggu dengan pertanyaan saya, jadi dia duduk lagi dan menatap saya. "Jika aku memberitahumu, bisakah kau membelinya? Jika kau tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa tahu jika aku mampu membelinya?" Kali ini dia tetap diam, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah dia akan memberitahuku atau tidak. Aku tampak mengharapkan, tapi aku tidak pernah berharap bagaimana cabul dia. "Saya ingin melihat Anda dalam seragam sekolah Anda." Aku terkejut dengan pendekatan Erik yang tiba-tiba. Dan senyum jahatnya tidak tampak seperti dia bercanda. "Kau cabul." Saya sangat takut olehnya sehingga saya melarikan diri, dan tawa hangat Erik bergema di belakang saya. Natal datang lagi, ini adalah waktu bagi keluarga untuk bersatu kembali. Nenek saya sangat bersemangat akhir-akhir ini. Dan dia tampak sangat energik dengan pakaian barunya. Aku meletakkan anjing yang kubawa di depan nenekku. "Nenek, anjing ini belum diberi nama. Bisakah kamu memberinya nama?"
Dia terdiam untuk waktu yang lama. Lalu aku akan memanggilmu Eve. Jika kau tak bicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Aku berbicara pada diriku sendiri untuk waktu yang lama, dan meskipun tidak ada yang menanggapi, aku merasa sangat bahagia pada saat itu. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu Edward, yang sudah lama tak kulihat lagi, di sebuah reuni kelas. Dia tampaknya tidak bereaksi banyak saat melihatku. Tapi aku tidak tahu bagaimana bereaksi untuk sesaat. Teman sekamar saya di kampus, Zoe, menyadari kegelisahan saya dan menjabat tangan saya sebelum saya menyadarinya. Saya mencoba untuk tenang dan berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kebetulan sekali." Itu bukan kebetulan. Edward menatapku dengan tajam, takut aku akan menghilang lagi. Dan nadanya terdengar sedikit sedih. Belakangan, saya mengetahui dari Zoe bahwa dia telah bertanya kepada semua orang yang dia bisa. Dan baru kemudian dia menghadiri pesta yang tidak akan pernah dia hadiri sebelumnya hanya untuk bersenang-senang. Lelucon Zoe masih terngiang di telingaku. Dia berkata bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa Edward, yang begitu tenang, bisa menjadi begitu cemas. Ketika Zoe mengatakan hal ini, saya tidak bereaksi sama sekali. Yang terlintas di benak saya adalah bagaimana Edward yang malu dan bersemangat. Yang tidak suka mengganggu orang lain adalah ketika dia menanyakan keberadaanku. Tiba-tiba aku ingin memeluknya, dan aku melakukannya. "Edward, aku tidak baik-baik saja." Orang-orang datang dan pergi di sekelilingku. Dan pada saat itu aku dengan hangat memeluk orang yang kusukai. Saya menangis sangat keras karena seseorang menyodok dengan suara yang sangat keras di telinga saya. Tapi di dalam hatiku, kamu adalah yang terbaik. Orang itu juga memelukku dengan erat. Eric juga memelukku dengan erat. Tapi itu jauh dari sehangat pelukan yang kuterima hari ini. Pada saat ini, aku sepertinya takut akan apapun. Edward dan aku sepakat untuk bertemu di stasiun paling cepat seminggu lagi. Jika aku bisa menyelesaikan ini, aku akan berkemas bersamanya dan memulai kembali. Jika aku tidak datang, kami akan menjalani hidup kami sendiri-sendiri. Setelah kembali dari rumah nenekku, aku pergi menemui Eric. Dia tidak tampak terkejut sama sekali dengan kedatanganku. Karena dia sudah tahu segalanya, tidak perlu bagiku untuk mengatakan lebih banyak. Namun, Eric berbicara lebih dulu. Hari itu, saya mengetahui bahwa ayah saya telah menyinggung perasaan seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan dan melakukan hal yang salah. Dan dia memilih untuk bunuh diri karena dia takut aku akan terlibat. Saya juga tahu bahwa Eric yang menyelamatkan saya, dan kemudian dia dan Kevin memerankan sebuah drama. Aku mengaguminya dan Kevin karena memainkan pertunjukan yang bagus. Tapi siapa yang akan berbicara formal? Saat aku tahu yang sebenarnya, aku merasa sangat tenang. Eric, terima kasih telah menyelamatkanku malam itu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan penipuan Anda. Aku mengembalikan uang yang telah kuterima dari Julie dan berjanji akan membayarnya nanti. Eric hanya menatapku dengan dingin tanpa melihat uangnya. Betapa jahatnya seorang kapitalis yang menganggap uang sebagai kotoran. Melihat hal itu, dia tidak berniat melanjutkan pembicaraan dengan saya. Aku berkemas dan bersiap untuk pergi. Saat saya akan membuka pintu, tangan saya dihentikan oleh Eric. "Apakah Anda pikir Anda bisa pergi?" Dia berbicara dengan sangat percaya diri. Dan aku tahu dalam hatiku bahwa aku tidak bisa pergi selama dia menginginkanku. Saya hanya diam-diam mengambil tangannya dan menanyakan pertanyaan yang sama sebagai tanggapan. "Apakah kamu yakin kamu ingin berada di sekitar seseorang yang pernah mencoba membunuhmu?" Terdiam selama 3 detik. Aku bertaruh bahwa Eric akan berhati lembut. Malam itu, dia menyelamatkanku sekali karena kasihan. Tapi bagaimana dengan kali ini? Apakah aku akan mendapatkan apa yang saya inginkan? Mengapa 2 orang yang saling menyakiti terus menyiksa satu sama lain? Aku tahu kebenaran ini, dan Eric juga tahu.
Waktu yang disepakati segera tiba, tapi aku tidak pergi menemui Edward. Nenekku hilang. Bagaimana aku bisa meninggalkan satu-satunya kerabatku sendirian? Jelas, Erik yang membawa nenek pergi. Aku kalah taruhan. Eva, 1 tahun. Beri aku 1 tahun lagi. Jika Anda masih ingin pergi setelah 1 tahun, aku akan membiarkan Anda pergi dan membiarkan diriku pergi. Oh, sepertinya aku tidak punya pilihan selain setuju sebagai cara untuk membayarnya karena telah menyelamatkan nyawaku. Selama 6 bulan terakhir, berat badanku turun. Meskipun saya tinggal di rumah mewah dan makan makanan terbaik, aku masih menjadi semakin tertekan dari hari ke hari dan kondisiku semakin memburuk. Erik dan aku masih saling menyiksa satu sama lain. Aku adalah orang yang sangat keras kepala. Jika aku tidak menyukai sesuatu, aku tidak akan pernah menyukainya. Sekarang aku bahkan tidak bisa berpura-pura lagi. Mungkin Erik telah kehilangan minatnya setelah melihat penampilanku saat ini. Dia sering minum-minum, dan kami semakin jarang bertemu. Aku tidak tahu apakah dia mabuk hari itu, tapi dia memasak makanan sendiri untuk pertama kalinya. Erik menaruh makanan di atas piringku, tapi aku tidak memakannya. Dia hanya menatapku. Aku tidak bisa berkata apa-apa padanya, aku hanya diam saja. Ketika kami hampir selesai makan, dia berkata, "Kau harus pergi sekarang." Pada awalnya, saya pikir saya telah mendengarnya salah dan tidak bereaksi banyak. Pergi sekarang sebelum aku menyesal. Aku tidak salah dengar. Aku sangat bersemangat sehingga garpu di tanganku jatuh ke tanah. Aku tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi aku berkemas dan bersiap untuk pergi. Ketika saya pergi, saya menyadari bahwa saya tidak punya apa-apa kecuali nenek saya. Ketika aku naik bus meninggalkan Audran, aku menerima pesan. Aku adalah orang yang kalah taruhan. Aku pikir kau akan menyukaiku dari waktu ke waktu. Tapi suatu hari aku tiba-tiba menyadari bahwa kau tidak akan pernah menyukaiku. Aku mencintaimu, tapi kau tidak menyukaiku sedikit pun. Pesan teks itu sangat panjang. Aku tidak tahu suasana hati Erik, seorang pria dengan beberapa kata, saat dia mengetiknya. Aku tidak membalasnya, pada saat itu aku berharap bisa memutuskan semuanya dengannya. Saya mendorong roda nenek saya dan berjalan di sepanjang jalan yang telah dilaluinya berkali-kali di masa kecilnya. Eva. Itu adalah suara yang sama dari anak laki-laki yang sama. Saya berlari ke arah orang yang ada di pikiran saya siang dan malam. Edward. Terima kasih. Aku berterima kasih padanya karena bersedia menungguku dan menyukaiku.